welcome to Closet Millennials YouTube channel bareng sama aku Pritika dan aku Cinda dalam series Momiversity. Video Momiversity kali ini kita akan bahas yang gak jauh-jauh pastinya ya dari bulan Ramadan ini. Kita adalah mengajarkan anak untuk berpuasa. Betul, tapi sebelum itu kita mau say thank you dulu nih untuk brand yang udah mensponsori video ini. Ajak keluarga besar bukber di rumah. Tupperware Legacy Bowl Set come to rescue. Dalam satu set, Closeters bisa dapat 2 jenis produk. 1 Legacy Bowl ukuran 10 liter dan 4 Legacy Bowl ukuran 700 ml. Legacy Bowl 10 liter juga dilengkapi dengan ladle dan seal ketat udara. Jadi makanan tetap higienis dan bisa langsung disimpan di dalam kulkas. Praktis kan? Info lengkapnya cek di Instagram @tupperwareid. Cin, kalau Yuk. Cinda dulu umur berapa tuh start belajar puasa? Aku tuh dulu pas kelas 1 SD ya, kalau nggak salah itu 5 tahunan deh kak. Oh iya, dulu tuh zaman SD kita tuh masih bisa 5,5 tahun masuk SD. Kalau aku mulai TK sekitar 4 tahunan gitu, Oh. tapi waktu itu masih puasa setengah hari. Nah itu aku tuh nggak boleh, mamaku nggak ngajarin sih setengah hari gitu kan. Padahal teman-teman aku puasa beduk gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku mulai belajar puasa full, tapi dengan diiming-imingi si duit THR itu. Oke, kalau kamu puasanya full akan dikasih apa gitu ya? Oh, dikasih duit 100.000, tapi ternyata nggak cukup buat beli Barbie. Gitu. Oke, nah ini menarik ya. Boleh nggak sih sebenarnya kita kasih iming-iming kayak gitu nih pada saat anak kita lagi belajar puasa? Betul. Langsung aja kali ya Cin ya, kita akan ngobrol sama siapa? Kita akan ngobrol dengan psikolog Miss Wikan. Oke, sekarang di tengah-tengah kita udah ada Miss Wikan. Halo Miss Wikan. Tapi since ini yang pertama gitu ya, mungkin boleh menyapa Closeters sekalian perkenalan dulu kali ya. Oke, halo Closeters, nama saya Wikan. Saya adalah asosiat psikolog dari Leader Lab. Nah, kali ini kita akan ngobrolin seputar puasa Puasa. nih. Puasa. Oke, nggak usah nyanyi Bu Itika. Tapi ini yang sebenarnya sedang aku alami juga gitu ya. Anak aku tuh di usia 3,5 tahun. Oke. Aku lagi bingung nih, gimana sih cara mengajarkan berpuasa ke anak ini gitu, anak-anakku ini gitu kan. Nah, kira-kira usia berapa sih yang tepat gitu ya untuk anak mulai berpuasa nih, Miss? Oke, itu menarik banget ya, karena kalau dalam psikologi sebenarnya sih tergantung ya. Oke, nggak ada patokan nggak ada gitu ya. patokan. Kalau dari agama jelas ya, ketika udah akil balik baru dia wajib berpuasa. Tapi kalau misalnya sebelum itu, jadi sebetulnya sih tidak ada patokan kalau namanya belajar. Tapi kalau yang enak sebenarnya sih saran aku di 7 tahun, ketika anak tuh memang sudah lebih bisa berpikir logis gitu ya, kemampuan untuk mereka mengenali, dapat analogi juga lebih ngerti, itu di 7 tahun. Tapi kalau sebelum itu masih udah mau yuk kita ikutan sahur bareng, nggak apa-apa banget. Tapi ya bebas lah itu, kalau dia memang pengen batal puasa ya it's fine. Tapi kalau Atau 7 tahun ya. kayak ini gak sih puasa beduk gitu ya, jam 12 Oh buka, iya, setengah hari. terus disambung lagi. Disambung lagi. Bisa nggak kita gitu sekarang? Enggak ya? Oke, jadi sebenarnya harus udah ada konsep mengetahui dulu segala ya tanggung jawab, konsekuensinya betul. seperti apa, baru kita benar-benar terapkan ke anak Iya. gitu. Oke, tadi kan berkaitan ya Kak, ternyata sebaiknya memang diperkenalkan itu di usia 7 tahun. Tapi gimana sih caranya kita bisa mulai memupuk kesadaran buat si kecil tuh mau berpuasa gitu. Pasti kan muncul banyak pertanyaan juga, kenapa sih Ma? Kan Harus aku puasa, lapar, iya. nahan lapar seharian, terus bangun pagi-pagi gitu. Iya sih, bener banget. Dan sebenarnya plus minus 7 ya, jadi mungkin 6, pokoknya pas SD tuh udah mulai enak karena mereka udah lebih bisa ngerti. Dan pertanyaannya bagus banget tuh, memupuk kesadaran. Kenapa sih yang penting tuh sebenarnya menumbuhkan kesadaran dibanding kita cuma fokus sama perilaku puasanya. Kalau kita, karena akan beda tuh gimana orang tua pendekatannya, kalau kita fokus ke perilaku puasanya doang sama menumbuhkan memang kesadaran dari dalam. Kalau cuma perilaku doang,
mungkin kita sering denger ya, kalau nggak puasa ya pokoknya nanti apa Allah gitu, marah. Allah marah, anak dibuat takut sehingga dia udah aku puasa deh gitu, atau misalnya nanti dibeliin apa ya nanti biar kamu biar akhirnya puasa. Jadi kalau kita cuma fokus ke perilakunya aja, biasa lebih cepat tuh kita pakai cara-cara seperti itu. Tapi kalau menumbuhkan kesadaran memang perlu proses. Tapi ketika anak akhirnya benar-benar puasa, lebih menetap gitu perilakunya. Nah kalau kita menumbuhkan kesadaran tadi, emang harus ada anak tuh tergugah sampai mau puasa. Nah kitanya harus ada koneksi emosional dulu tuh sama anak. Terus kita cerita deh, tahu nggak sih sekarang kan mau Ramadan nih, kita mau puasa. Dulu mama waktu seumur kamu, mama udah mulai belajar puasa gitu. Terus kita ceritain betapa seru banget deh kalau puasa tuh kita sahur bareng-bareng, nanti kita buka bareng. Jadi kita benar-benar menggugah gitu. Kita buat kayaknya cerita-cerita kayak seru banget kalau puasa. Oke, berarti peran ibu di sini juga penting, atau orang tua ataupun nanti juga misalnya diasuh sama siapa itu juga penting ya. Jadi menumbuhkan rasa apa ya, keingintahuan juga gitu ya sama anak. Oh ternyata puasa tuh seru ya dari cerita-ceritanya mama gitu ya. Oke, nah tadi udah sebenarnya disinggung sedikit gitu ya kalau tentang reward nih. Misalnya, oh kalau kamu puasanya full, mama beliin Barbie kalau kata Cinda tadi gitu ya, dibeliin Barbie gitu. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih memberlakukan apa ya kayak reward seperti itu? Sebenarnya kalau kita pengen tadi ya sifatnya lebih menetap, benar-benar memang munculnya dari kesadaran diri, lebih baik kita pakai encouragement dibanding reward gitu. Kita bilang encouragement. Apa sih bedanya? Kalau reward tadi ya kita kasih hadiah. Kalau encouragement kita bangun emang dia tuh kalau kita puasanya full nih ya, nanti tuh pas terakhirnya rasanya seneng banget. Kamu pasti bangga deh sama diri kamu gitu. Jadi kita lebih ke encouragement dibanding reward sebenarnya sih, itu yang lebih ideal. Kalau ini aku belum tahu sih, maksudnya mungkin semoga masih relate gitu kan. Kalau anak-anak kan pasti punya banyak pertanyaan, terus teman-teman dia mungkin beragam nih, berbagai agama gitu kan. Nah misalnya dia bertanya kayak, "Ma, kenapa sih si teman aku belum disuruh puasa tuh sama orang tuanya, atau si ini nggak wajib puasa gitu? Gimana sih orang tua gitu kan?" Kita bisa menjawab pertanyaan itu biar anak tuh nggak bingung, kok cuma aku sih yang disuruh puasa, yang lain enggak gitu. Memang akan jadi tantangan ya ketika anak lagi belajar puasa, terus nggak semuanya ikutan bareng puasa gitu. Makanya di situ tadi penting banget yang namanya orang tua sama anak tuh juga secara emosional tuh udah deket gitu. Jadi kita anak lebih mau untuk bersikap kooperatif. Jadi kalau udah kayak gitu tuh ya kita kasih penjelasannya juga yang simpel aja ya. Iya nah, karena yang puasa itu biasanya yang umat Islam aja, kayak adek gitu, mama gitu ya, papa, umat Islam nih kita puasa. Kalau yang agamanya bukan Islam nggak harus puasa gitu. Lalu kita tanya gitu, kenapa dia bertanya gitu? Apakah mungkin dia ngerasa berat gitu? Iya, aku soalnya lagi puasa, temenku makan misalnya gitu. Kita berempati sama dia, emang jadi berat ya. Tapi kalau kayak gitu kira-kira gimana ya kalau misalnya teman kamu lagi makan, biar kamu nggak tergoda, kamu bisa ngapain? Gitu. Jadi kita tanya balik, dia punya solusi nggak kalau misalnya terjadi tuh dia lagi puasa, temennya makan, dia biar nggak tergoda. Ya sih mungkin aku main aja kali ya sama yang lain. Ya boleh gitu. Atau kamu tanya teman kamu yang puasa siapa, terus kamu ya udah kalau lagi istirahat kamu main sama dia. Misalnya kayak gitu. Nah kalau itu kan tadi konteksnya adalah berbeda agama nih. Gimana kalau seandainya sebenarnya ya sama-sama muslim, tapi kan itu dia tadi ya, ada di usia-usia yang memang karena mikirnya adalah dari agama itu harus akil balik baru diwajibkan. Jadi ada perbedaan nih, mungkin keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Misalnya aku menerapkan anakku TK udah aku ajarkan. Kalau Cinda mungkin ya udah masuk SD aja. Nah anakku yang TK ini misalnya nanya, kok teman aku belum disuruh puasa gitu kan? Kenapa nih? Terus misalnya si orang tua ini boleh nggak sih kayak ngomong, oh iya yang berpuasa itu lebih disayang Allah, misalnya kayak gitu, supaya kita nggak salah nih gitu kan. Tapi nanti anaknya bilang, kamu nggak disayang Allah gitu. Iya, nah itu tuh yang jadi orang tua ya. Bener, nah itu sih maksudnya kayak kan kadang nih mulut terucap lebih cepat daripada dipikirin nih ya kan. Jadi bener banget tadi kalau
ketika posisinya adalah memang sama nih padahal agamanya, tapi kok beda-beda kan, anak jadi bingung. Nah balik lagi, kita sebaiknya menggunakan si emotional connectedness ini, kita bilang kayak iya sih nak, emang beda-beda soalnya emang belum wajib sih. Nanti wajib itu kalau kamu mungkin ya udah kelas 4 atau 5, tapi nggak ada salahnya kita belajar lebih cepet. Kayak dulu mama seumur kamu udah mulai belajar, jadi nanti lebih gampang. Emang kenapa nak kamu kalau ngeliat temen kamu gak puasa emang perasaannya gimana sih? Balik lagi kita gali, kenapa kok jadi masalah banget buat dia temennya gak puasa? Apakah dia jadi, iya kan soalnya aku jadi kelaparan sendirian gitu. Ya udah, yakin kamu. Jadi kita sebenarnya juga nggak boleh terlalu maksa gitu ya. Kalau emang dia belum siap, belum mau, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita encourage dulu. Kayak kalau kamu sekarang udah mulai latihan, nanti kelas 4, kelas 5 puasa tuh jadi gampang rasanya gitu. Atau kamu ajakin teman kamu aja puasa kayak gitu. Wow, bener nih. Sekarang aku jadi punya ilmu dan jawaban kalau seandainya anak aku mulai bertanya gitu. Nah aku tuh takut salah menempatkan jawaban kah atau apa, tapi alhamdulillah ya kita ketemu sama Miss Wikan di sini bisa sharing-sharing juga. Jadi kita udah tahu nih jawaban apa yang harus kita kasih ke anak kita. Intinya pokoknya kita nggak perlu maksa. Kalau emang dia, kita juga boleh bilang tuh kayak mama yakin, mama percaya kamu tahu kapan kamu mau mulai gitu. Jadi kita kasih kepercayaan dia juga gitu kapan. Oke deh ma, aku mau coba gitu. Oke, berarti harus digarisbawahi ya. Di sini peran orang tua itu benar-benar berperan banget, penuh gitu ya. Jadi memang harus dari kitanya nih untuk memilah-milah juga apa yang kita sampaikan ke anak kita gitu. Nah kalau dari Miss Wikan sendiri ada yang mau ditambahin lagi? Paling kalau soal puasa nih emang susah-susah gampang ya, closeters ya. Kalau untuk ngajarin puasa ke anak-anak, tapi yang pasti memupuk kesadaran diri itu kayaknya jauh lebih penting gitu ya, supaya anak perilaku berpuasanya itu lebih mantap, nggak cuma sekedar karena ada iming-iming. Jadi iya betul, jadi perlu proses, terus juga kita share ke dia apa sih serunya dari berpuasa gitu. Itu yang kita tumbuhkan supaya dia lebih semangat, dan kita harus berempati. Kalau misalnya dia kesulitan ketika menjalaninya, ya kita katakan iya nggak apa-apa emang sulit gitu, tapi kalau udah dicoba dan berhasil pasti kamu seneng banget deh. Jadi validasi rasanya anak juga betul, ya. validasi rasaannya, kasih encouragement itu sih. Oke, thank you banget Miss Wikan udah ngobrol sama kita. Terima kasih kakak-kakak. Oke, segitu dulu ya Closeters ya. Semoga apa yang kita share hari ini bermanfaat nih untuk Closeters yang juga lagi ngajarin anaknya untuk berpuasa. Betul. Oh iya, kita juga punya Adore YouTube channel. Ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Hijab World, Closet Step Out, Closet Add to Cart, dan Closet Man. Udah jadi premium membernya Closet Indonesia belum? Kalau belum, langsung sekarang juga. Betul. Karena banyak banget ya Cin benefitnya ya. Betul. Nah, yang pertama ada info diskon produk-produk yang oke. Terus ada giveaway setiap minggunya. Terus ada juga kamu bisa dapetin produk yang mungkin udah ada di wishlist kamu melalui arisan virtual. Terus yang terakhir, kita bisa datang ke event-event eksklusifnya Closet juga, dan banyak banget info seputar event-event lainnya. betul. Nah, caranya gampang banget. Langsung aja download aplikasi Closet Indonesia dan langsung daftar jadi premium member hanya dengan 20.000 per bulan. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Closet ID, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!